Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan melanjutkan lagi bahasan gue mengenai alur dari cerita Blue Lock. Dan oke, langsung saja kita mulai. Ini dia alur cerita Blue Lock part yang keempat. Tepat setelah pertandingan antara tim X melawan tim Z diperlihatkan sedang berdebat mengenai kekalahan mereka, di mana perdebatan sendiri disulut oleh Raichi yang menyalahkan Isagi sebagai striker. Menurut Raichi, jika mereka ingin menang di pertandingan selanjutnya, maka dialah yang seharusnya jadi striker. Dan ya, dari sana tim Z pun saling berselisih memperebutkan posisi striker. Sementara di lain sisi, Isagi tengah merenungkan apa yang dikatakan Baro kepadanya. Selain itu, Isagi juga masih memikirkan mengapa dia bisa-bisanya mengoper pada Kunigami daripada mencetak golnya sendiri. Dan ketimbang ikut nimbrung debat dengan yang lain, Isagi justru berpikir hal apa yang bisa ia lakukan supaya tim Z bisa menang. Pada akhirnya, karena perdebatan tim Z tidak kunjung berhenti, Kwon pun berteriak dan menegur mereka semua. Kwon mengatakan kalau sekarang situasi tim Z sedang tidak baik-baik saja. Kwon kemudian menjelaskan dalam pertandingan round robin ini, jika diasumsikan semua tim mendapat 2 kemenangan dan juga 2 kekalahan yang sama, maka poin maksimal yang bisa didapat masing-masing tim tersebut adalah 6. Namun jika mereka ingin lolos, mereka tidak boleh mengincar 6 poin tersebut. Tetapi mereka harus mengincar setidaknya 7 poin untuk melaju ke seleksi tahap berikutnya. 7 poin sendiri bisa didapat dari 2 kemenangan dan juga 1 kali seri. Yang artinya dikarenakan tim Z sudah kalah 1 kali, maka jika mereka kalah di pertandingan selanjutnya, mereka akan berada dalam zona mati. Atau bisa dikatakan kemungkinan mereka lolos sangat-sangatlah kecil. Kwon yang sadar timnya diambang eliminasi pun memperingatkan tim Z kalau sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk memikirkan diri sendiri. Berkat Kwon, tim Z pun jadi lebih bisa berpikir dingin dan mulai mengevaluasi pertandingan mereka sebelumnya. Yang mana kita tahu di pertandingan sebelumnya tim Z sebenarnya masih bisa melakukan perlawanan di menit-menit akhir. Dan bahkan mencetak skor melalui combo Isagi Bachira yang kemudian disusul oleh tendangan keras dari Kunigami. Imamura di sini bertanya, apa mungkin ada pesan di balik seleksi tahap 1 ini? Mengingat waktu di permainan Rondo juga demikian. Chigiri pun memberikan tanggapan, mungkin saja omongan ego tentang bermain sepak bola dari nol untuk memperbaiki pondasi mereka bisa jadi petunjuknya. Dan melanjutkan apa yang disampaikan Chigiri, Isagi punya kesimpulannya sendiri terkait seleksi pertama ini. Isagi yakin bahwa sepak bola dari nol yang ego maksud sama dengan permainan freestyle ataupun gaya bebas. Di pertandingan sebelumnya, tim X bisa begitu mendominasi berkat permainan dan juga gol pertama yang dicetak oleh Baro. Yang padahal pada awalnya tim X bermain hanya untuk gol mereka sendiri. Gol pertama Baro dan juga skill individunya yang hebat membuat para pemain tim X yang lain jadi terinspirasi. Dan dari sana permainan tim X pun meningkat dengan mengikuti Baro sebagai pondasi mereka. Jadi yang tim Z butuhkan sekarang untuk menang adalah pondasi mereka sendiri. Sesuai dengan perkataan Ego sebelumnya, mereka dipaksa untuk melupakan ide mereka akan taktik dan positioning, sehingga mereka bisa lebih fokus terhadap gol yang tercipta lewat skill individu yang mereka miliki. Jadi kesimpulannya, permainan sebuah tim sepak bola bisa terlahir karena adanya striker yang hebat. Tak lama kemudian, Ego muncul di monitor dan memberitahu kalau kesimpulan barusan memanglah benar. Tak hanya itu, Ego juga memperlihatkan klasmen seleksi tahap pertama, yang mana tim V dan tim X sementara berhasil mengamankan posisi 1 dan 2. Di sini tim W masih belum bermain ya, makanya poinnya masih 0. Namun mengesampingkan hal itu, di pertandingan yang lain tim V berhasil membantai tim Y dengan skor tipis yakni 8-0. Ngeri banget ya tim V ini. Tapi gue sendiri gak kaget sih, sebab tim V memang tim dengan rank paling tinggi di strata 5. Ego pun kembali membahas soal pondasi tim yang tadi tim Z bicarakan. Menurut Ego, walaupun mereka sudah memikirkan apa yang dikatakannya sebelumnya, namun sepertinya mereka masih belum paham betul inti di balik perkataannya tersebut. Maka dari itu Ego kembali menjelaskannya. Sebagai contoh, di sini Ego mengambil negara mereka sendiri, Jepang. Orang Jepang sendiri memiliki karakter yang senang jika mereka punya peran tetap dalam hal apapun itu. Entah itu di masyarakat, sekolah, grup, dan lain sebagainya lah.
Tentu mengisi peran merupakan sifat kenegaraan yang sangat bagus. Dengan karakter orang Jepang yang seperti itu, maka olahraga yang cocok dengan Jepang adalah baseball. Dan itu juga sudah terbukti di kancah internasional. Baseball sendiri adalah olahraga yang memungkinkan seseorang tampil maksimal dalam perannya sendiri. Sangat cocok sekali dengan karakter orang Jepang. Itulah mengapa Jepang sangat kuat di baseball. Namun berbeda dengan sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang tak bisa dimenangkan hanya dengan sekedar mengisi satu peran saja. Makanya yang mereka butuhkan adalah kekuatan individu. Nah, posisi yang sekarang bisa Jepang banggakan dalam sepak bola adalah gelandang dan juga bek samping. Yang mana dua posisi tersebut cenderung berfokus untuk membangun pola serangan. Dua peran yang lebih mengedepankan tim di atas diri sendiri. Makanya sangat masuk akal, Jepang mampu menghasilkan banyak pemain di posisi itu. Namun karena itu juga banyak talenta striker yang dikorbankan. Akibatnya sepak bola Jepang jadinya sulit untuk berkembang. Dan jika terus dibiarkan, maka takkan ada yang namanya revolusi. Lalu seperti biasa Ego mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa memotivasi para pemain. Ego mengatakan kalau mencetak gol artinya menghancurkan struktur tim lawan. Dengan kata lain, striker adalah seorang penghancur, seseorang yang tak memiliki batasan dalam suatu peran, seseorang yang mampu menciptakan revolusi di lapangan. Maka dari itu, setiap striker hebat pastinya memiliki sebuah senjata yang bisa menghancurkan sistem lawan, membuat mereka menyerah dan tak bisa bergerak. Setiap striker elit dunia punya senjata original mereka yang tak tertandingi. Oleh karena itu, Ego pun menyuruh mereka untuk menemukan senjata mereka masing-masing. Jika mereka ingin melakukan revolusi di lapangan, itu hanya bisa dilakukan dengan senjata mereka sendiri. Setelah itu, tim Z pun kembali ke ruangan mereka dan mulai mendiskusikan senjata mereka masing-masing. Oh ya, senjata yang Ego maksud di sini adalah skill individu paling dominan yang dimiliki oleh para pemain. Atau bisa dikatakan skill unik maupun kelebihan yang hanya dimiliki mereka saja. Tim Z pun di sini saling memberitahu senjata mereka, mulai dari Bachira yang sangat terampil melakukan dribble, Reichi yang unggul di teknik tendangannya, Gagamaru yang hebat di permainan jarak dekat, Naruhaya yang pandai melintasi lapangan, Iemon si Jack of all trades, Igaguri yang punya semangat membara, Kunigami dengan tendangan kaki kirinya yang kuat, Imamura yang memiliki teknik dan kecepatan, dan juga Kwon yang memiliki kekuatan lompatan yang luar biasa. Di sini, Isagi dan Chigiri tidak menyebutkan senjata mereka. Isagi sendiri belum bisa memastikan senjata apa yang dia miliki, sedangkan Chigiri menolak untuk menyebutkan senjata apa yang dimilikinya. Nah, Kwon yang sedari tadi mencatat memberitahu tim Z, seperti yang dikatakan Ego sebelumnya, agar mereka bisa menciptakan pondasi tim, mereka harus belajar bagaimana cara menggunakan senjata mereka secara maksimal. Namun tentu jika mereka hanya fokus pada senjata mereka saja, tanpa adanya strategi yang jelas, mereka hanya akan mengulangi kekalahan yang sama. Mengingat di pertandingan sebelumnya, mereka kalah bukan karena kurangnya individual skill. Skill mah ada, cuman gaya permainan mereka terlalu egois dan serakah. Nah, oleh karena itu, Kwon sudah memikirkan satu taktik untuk menghindari kekacauan di pertandingan selanjutnya. Kwon menamai strateginya dengan nama I'm the next number 9. Atau akulah nomor 9 selanjutnya. Mengapa di sini Kwon menggunakan angka 9? Jadi buat kalian yang kurang lebih sama kayak gua, kagak ngikutin bola banget, intinya dalam sepak bola angka 9 ini identik dengan posisi forward atau striker depan. Makanya Kwon menamainya demikian. Maksud dari strategi akulah nomor 9 selanjutnya sendiri adalah saat di pertandingan nanti mereka akan saling bergantian menjadi striker. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan semua senjata yang mereka miliki. Dan untuk mencapai potensi tersebut, para pemain tim Z yang lain harus berperan sebagai support bagi striker utama sembari menunggu giliran mereka. Dan supaya formasi tidak kacau saat mereka saling berganti posisi, mereka akan berotasi searah jarum jam ke posisi terdekat mereka. Dengan begitu, mereka juga tidak perlu bingung saat pergantian posisi nanti. Nah, Iemon di sini memilih stay menjadi kiper, sebab jika kiper ikut berotasi, itu akan menghancurkan pertahanan mereka. Dan juga Chigiri yang menolak menyebutkan senjatanya, memilih untuk menjadi back tetap, dan tak ikut ke dalam strateginya Kwon. Karena Iemon dan Chigiri absen, setiap pemain tim Z punya waktu 10 menit untuk memamerkan senjata mereka masing-masing.
Setelah beres menyusun strategi, tim Z pun menjalani pelatihan khusus untuk mengasah senjata mereka masing-masing. Sebab tak mungkin juga mereka bisa langsung nyatu jadi sebuah tim tentunya. Kemudian saat waktu sudah larut, sambil memakan jatah makanannya yang itu-itu aja, Isagi diperlihatkan masih memikirkan senjata apa yang sebenarnya ia punya. Di tengah kebingungannya itu, Kunigami datang menemuinya untuk berterima kasih atas operan di pertandingan sebelumnya. Saat Kunigami hendak kembali ke ruangannya, Isagi sempat bertanya mengenai alasan Kunigami bermain sepak bola. Kunigami pun menjawab kalau itu sederhana, karena dia ingin jadi superhero sepak bola. Sejak masih kecil, Kunigami sudah mengidolakan para striker. Bagi Kunigami, mereka adalah sosok superhero sebenarnya. Dan Kunigami sangat bersungguh-sungguh dengan impiannya tersebut. Tak peduli seberapa banyak orang menertawakannya atau menyebutnya gila, ataupun bahkan meski Tuhan mengatakan bahwa hal itu mustahil, Kunigami tidak peduli. Ia akan tetap mewujudkan mimpinya dan berjuang dengan jujur dan adil. Isagi pun di sini terkesan dengan jawabannya Kunigami. Isagi pikir mungkin kekurangan dia adalah tidak memiliki resolusi yang sama seperti Kunigami. Setelah itu, Kunigami mengajak Isagi untuk makan steak bersama. Isagi yang kaget pun bertanya bagaimana cara Kunigami mendapatkan steak tersebut. Nah, jadi para pemain bisa menukar gol yang mereka cetak dengan berbagai hal. Seperti 1 poin bisa ditukar dengan 300 gram steak sirloin, 3 poin untuk pengembalian ponsel, 5 poin untuk kasur berkualitas tinggi, dan juga 10 poin untuk sehari bisa keluar fasilitas. Kunigami pun membagi setengah sticknya dengan Isagi, karena Isagi juga memang pantas mendapatkannya. Kunigami kemudian bertanya mengapa di pertandingan sebelumnya Isagi mengoper padanya. Padahal saat itu peluang mencetak gol Raichi jauh lebih tinggi. Isagi menjawab saat itu dia melakukannya tanpa sadar, tetapi setelah memikirkannya kembali, jika dia mengoper pada Raichi, maka Raichi harus berhadapan dengan Baro. Dan saat itu Isagi seakan merasakan gol dari Kunigami, terlebih karena Isagi juga sudah merasakan sendiri seberapa kerasnya tendangan Kunigami. Sambil menyantap sticknya, Kunigami pun memberikan saran kepada Isagi jika kemungkinan senjata Isagi adalah dapat mencium bau gol. Dan ya, walaupun Isagi kurang yakin dengan itu, Isagi berterima kasih pada Kunigami. Berkatnya Isagi sudah merasa lebih baik daripada sebelumnya. Pada akhirnya mereka berdua pun makan bersama dan mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Selang beberapa waktu, pertandingan tim Z yang berikutnya pun tiba, di mana kali ini mereka berhadapan dengan tim Y, tim yang sama-sama berada di ambang eliminasi jika kalah di pertandingan kali ini. Di sini Kwon memperingatkan jika mereka harus mewaspadai striker tim Y, yakni peringkat 254 Okawa Hibiki. Dan oke, kita langsung saja ke pertandingannya. Seperti yang sudah direncanakan, di pertandingan kali ini tim Z akan bermain dengan strategi akulah nomor 9 selanjutnya. Dan pemain pertama yang menjadi striker adalah Bachira. Dengan bermodalkan senjata dribblenya, Bachira bisa dengan mudah menerobos ke zona pertahanan lawan. Sebagai support, di sini tugas tim Z yang lain adalah mengcover dan mengembalikan bola yang terlepas darinya. Inilah gaya sepak bola yang Bachira inginkan, sebuah permainan super solo. Di sini Bachira merasa pede bisa melewati 2 pemain dari tim Y, namun Bachira tidak expect kalau ada seorang pemain berambut legend akan mencuri bola dari belakang. Melihat permainan tim Y yang mampu menghapus senjata Bachira barusan, membuat Isagi sadar kalau tim Y juga datang dengan strategi mereka sendiri. Mengandalkan formasi 4-5-1-nya, membuat tim Y punya gaya permainan yang bertolak belakang dengan gaya ofensif tim Z, yang cenderung mengandalkan senjata mereka masing-masing. Formasi tim Y justru lebih berfokus untuk menghalau serangan-serangan dari tim Z dengan pertahanan total di lini tengah mereka. Bisa dibilang tim Y di sini mainnya parkir bis. Sementara itu, Bachira yang dari tadi menekan sudah kehabisan gilirannya dan striker berikutnya adalah Kunigami. Seperti yang kita tahu, senjata Kunigami adalah tendangan keras kaki kirinya. Bagaimanapun jika Kunigami ingin menggunakan senjatanya, rekannya yang lain harus bisa membawakan bola ke dalam zonanya. Sedangkan Kunigami hanya harus fokus mencari ruang yang nyaman untuk melesatkan tendangannya. Nah, di sini beruntungnya Kunigami langsung mendapat operan dari Raichi. Tentunya tak menyia-nyiakan celah yang sudah diciptakan rekannya yang lain, Kunigami pun langsung melesatkan tendangan pamungkasnya. Namun 2 pemain tim Y berhasil menghalaunya.
Tim Z pun mengulangi pola serangan yang sama, tetapi lagi-lagi tim Y mampu membloknya. Sampai pada akhirnya, bola yang terbuang berhasil diambil oleh si rambut legend peringkat 255 Nico Iki. Dan di saat yang sama, Okawa yang dari tadi diam saja mulai maju sendirian ke depan gawang tim Z. Seperti yang bisa kalian tebak, tim Y dari tadi tengah menunggu timing yang tepat untuk melakukan counter. Mereka sengaja menempatkan Okawa sendirian di area depan, sementara para pemain tengah tim Y yang lain bertugas memancing tim Z supaya terus-terusan menyerang. Dan begitu kesempatan tiba, alhasil di sini Okawa punya ruang untuk menyerang. Setelah mendapat umpan lambung dari Nico, Okawa langsung berhadapan dengan kiper tim Z, Iemon. Sayangnya, Iemon berhasil dikecoh, sehingga Okawa bisa mencetak golnya. Skor pun kini menjadi 1-0 untuk tim Y. Isagi pun sekarang sudah menyadari kalau strategi pertahanan total tim Y bertujuan untuk menunggu kesempatan yang tepat supaya mereka bisa melakukan counter attack melalui Okawa yang punya senjata tendangan super sebagai eksekutor mereka. Tentunya setelah gol barusan, tim Z semakin mewaspadai Okawa. Mereka berencana untuk menjaga Okawa dengan 2 pemain supaya pergerakan Okawa yang selanjutnya bisa dihentikan. Pertandingan pun kembali berlanjut. Untuk sekarang tim Z masih mengandalkan strategi yang sama dan kini giliran Kwon sebagai striker. Senjata Kwon sendiri adalah kekuatan lompatannya. Hal itu membuatnya ahli di pertarungan bola atas, menempatkan lawan pada posisi yang tidak menguntungkan sehingga rekannya yang lain punya celah untuk menyerang. Namun masih sama seperti tadi, pertahanan tim Y terlalu sulit untuk ditembus. Dan ya, lagi-lagi Nico kembali sukses mencuri bola. Akan tetapi berbeda dengan sebelumnya, sekarang Nico sudah tidak memberikan umpan pada Okawa. Nico justru lebih memilih saling mengoper dengan pemain tim Y yang lain. Sampai pada akhirnya babak pertama pun selesai. Dan di sepanjang paruh babak pertama, tim Z benar-benar tidak diberi kesempatan untuk menyerang sama sekali. Dalam ruang ganti, sebagian anggota tim Z meluapkan emosinya, terutama siapa lagi kalau bukan si Raichi. Di babak sebelumnya seharusnya Raichi mendapat giliran maju ke depan. Namun dia sama sekali tidak mendapat umpan karena bola dikuasai oleh tim Y. Selain itu, 5 menit giliran Imamura juga berakhir dengan sia-sia. Menurut Igaguri, tim Y sudah merasa cukup aman karena telah mencetak 1 gol. Makanya mereka lebih memilih bertahan dan itu terbukti sangat sulit untuk ditembus. Ia pun juga menambahkan jika mereka tidak menekan tim Y di babak kedua, maka mereka tidak akan menang. Meski hal tersebut juga beresiko membuat Okawa tak terjaga. Chigiri kemudian mempertanyakan soal strategi akulah nomor 9 selanjutnya yang dirasa kurang efektif. Daripada menghabiskan waktu dengan senjata yang tak berguna, menurut Chigiri mereka seharusnya lebih bergantung pada senjata yang bisa membuat musuh frustasi. Di sini Raichi tak terima dengan pendapatnya Chigiri, sebab Chigiri sendiri menolak memberitahu senjata miliknya. Di tengah perselisihan antara pemain tim Z, Kwon seperti biasa berusaha untuk membuat tim Z kembali tenang. Menurutnya akan terlalu beresiko jika mereka berganti strategi sekarang. Meskipun di babak pertama serangan mereka masih belum berhasil, tetapi mereka tetap harus menyerang sampai tim Y tak bisa berkutik, tanpa harus merasa risau dengan counter attack dari tim Y. Babak kedua pun dimulai dengan kick off dari tim Y. Untuk 5 menit ke depan, Imamura berperan sebagai striker tim Z. Tetapi meskipun begitu, Imamura sulit untuk mengeluarkan senjatanya karena bola dikuasai oleh lawan. Bagi Imamura, sepak bola itu bagaikan cinta. Dan tim Y diibaratkannya sebagai seorang gadis, Ye-chan. Begitu Imamura bisa mendapatkan Ye-chan, dia akan memenangkannya. Sayangnya Imamura di sini gagal merebut bola dari tim Y. Tapi berkat usahanya tersebut sebagai gantinya Gagamaru mendapat bola. Giliran Gagamaru sebagai striker pun dimulai. Gagamaru kemudian mengumpan bola ke Isagi. Sambil Gagamaru berlari ke depan, Isagi pun melakukan crossing ke arah area penalti. Meski umpannya terlalu jauh, berkat senjata tubuhnya yang elastis, Gagamaru berhasil menyundul bolanya. Namun sayang, kiper tim Y masih bisa menepis keluar sundulan tersebut. Karena bola keluar, tim Z pun mendapat peluang lewat corner. Saat Bachira melakukan tendangan corner, seketika saat itu juga Isagi berlari ke belakang. Firasat Isagi mengatakan bahwa dari tadi ia salah mengira. Bukan Okawa yang seharusnya Isagi dan timnya awasi. Inti permainan tim Y yang sebenarnya adalah Nico si rambut legend. Sejak babak pertama, Nico telah menjaga stabilitas pertahanan maupun serangan tim Y. Dengan kata lain, si Nico ini merupakan pemimpin bayangan tim Y.
Isagi yang baru saja memotong bola hasil muntahan kiper tim Y berniat menghentikan Nico yang merupakan pusat permainan tim Y. Isagi di sini sukses membawa bola ke depan area penalti. Karena gawang tim Y kosong tanpa penjagaan, Isagi pun langsung menendang bola tanpa pikir panjang. Akan tetapi, Nico menghalangi tendangannya tersebut. Namun, beruntungnya Gagamaru melompat tepat ke arah bola yang terpantul dan berhasil memasukkannya ke gawang tim Y. Berkat gol tersebut, tim Z bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Nico kemudian ngomong jika bukan karena Isagi, Okawa sudah pasti mencetak gol keduanya, dan jika itu terjadi, tim Y sudah dipastikan akan menang. Nico juga mengatakan kalau dia dan Isagi punya mata yang sama, namun meski begitu Isagi takkan bisa mengalahkannya, karena menurut Nico, dialah yang mengendalikan pertandingan saat ini. Pertandingan pun kembali berlanjut, yang mana saat ini waktunya untuk Naruhaya memperlihatkan senjatanya. Naruhaya sendiri sangat pandai melintasi lapangan. Hal tersebut memungkinkan dia bergerak dengan leluasa di area pertahanan lawan. Sialnya, Naruhaya gagal mendapat umpan dari Isagi karena tim Y berhasil menghalau bolanya. Pemain tim Y pun mengoper bola ke Nico, tetapi kali ini sama seperti sebelumnya Isagi tak membiarkan Nico mendapatkan bola. Walau sebentar lagi adalah giliran Isagi sebagai striker, Isagi justru memilih untuk tetap mempertahankan formasi dengan Naruhaya sebagai strikernya. Daripada menjadikannya pemimpin formasi baru dan merusak keseimbangan mereka, Isagi sendiri lebih memilih untuk fokus menjaga Nico, sebab hanya Isagi seorang yang mengetahui seberapa berbahayanya Nico. Sambil berlari bersama, Nico mengajak Isagi membicarakan soal perkataan ego terkait seorang striker haruslah memiliki senjata. Nah, menurutnya setiap pemain yang datang ke Blue Lock pastinya punya talenta yang hebat. Dengan demikian, tim Y takkan bisa menang jika terus bergantung pada Okawa yang memiliki teknik tendangan yang keras. Nico kemudian memberitahu Isagi kalau senjata Nico adalah matanya yang bisa mengetahui dengan pasti posisi mana yang seharusnya ia isi saat di lapangan, dan juga pikirannya yang bisa memanipulasi pemain lain. Walaupun tidak sekuat ataupun secepat pemain lain, Nico percaya dengan senjatanya tersebut, ia bisa bertahan di Blue Lock. Bahkan menurutnya, meski Isagi berusaha menghentikan pergerakannya, Isagi takkan pernah bisa menghentikan rencananya. Giliran Igaguri sebagai striker pun tiba. Senjata Igaguri adalah semangat bermainnya yang membara. Namun para pemain tim Y di sini tidak memberikan kesempatan Igaguri untuk menyerang. Mereka terus menahan bola dengan mengoper satu sama lain. Sampai beberapa menit berlalu dan sisa waktu pertandingan hanya tinggal 1 menit, seorang pemain tim Y mengoper bola pada Okawa dan ternyata itu merupakan sinyal dari strategi yang sudah direncanakan Nico jika mereka seri di pertandingan kali ini. Yang mana di 1 menit terakhir ini para pemain tim Y akan melakukan counter attack secara serentak. Dengan posisi para pemain tim Z yang terlalu banyak berada di baris depan, tentunya itu membuat mereka kesulitan untuk menahan serangan habis-habisan dari tim Y. Dan tim Y bisa memanfaatkan kondisi tersebut dengan sangat baik. Mereka terus saling mengoper ke area belakang tim Z, hingga operan mereka berakhir di Nico. Akan tetapi, meski Nico berada tepat di depan gawang tim Z, dan punya kesempatan untuk menendang, ia justru lebih memilih memberikan lagi bola ke Okawa. Namun sebelum bola sampai pada Okawa, secara mengejutkan Isagi datang dan merebutnya dari belakang. Isagi tahu kalau Nico selalu mengoper pada Okawa. Terlebih lagi, Isagi merasakan Okawa punya bau gol yang lebih dari siapapun. Karena mereka punya senjata yang hampir sama, Isagi juga bisa melihat dan memikirkan hal yang sama dengan Nico. Begitu juga dengan operan kepada Okawa barusan. Isagi pun mengatakan kalau pertandingan ini akan menjadi kemenangannya dan juga tim Z. Isagi menilai jika Nico tidak punya apa yang seharusnya dimiliki striker, sebab Nico malah mengoper di momen yang krusial. Keadaan pun berbalik, sekarang tim Z lah yang melakukan counter attack. Umpan jauh dari Isagi berhasil diterima oleh Kunigami. Kunigami yang ditahan 2 orang pemain tim Y pun meneruskannya dengan mengumpan pada Bachira. Dengan gocekannya yang apik, Bachira bisa melewati 2 orang pemain tim Y. Dan ya, Bachira pun melanjutkannya dengan crossing ke arah sisi seberang. Gagamaru dan bahkan para pemain lain menganggap jika bola itu ditujukan untuk Gagamaru. Namun tujuan Bachira yang sebenarnya adalah orang di sisi yang lain. Yang tak lain dan tak bukan ialah Isagi Yoichi. Isagi pun di sini berhasil mendaratkan bola ke gawang tim Y lewat tendangan volinya. Gol Isagi barusan juga sekaligus mengakhiri pertandingan kali ini. Pertandingan 4 seleksi tahap 1 antara tim Y dan tim Z berhasil dimenangkan oleh tim Z dengan skor akhir 2-1.
Dengan demikian, untuk sementara waktu tim Z bisa menghirup napas lega karena dengan kemenangan kali ini mereka masih punya nyawa untuk bisa lolos ke seleksi tahap 2. Namun di lain sisi hasil pertandingan ini juga sudah memastikan bahwa semua anggota tim Y kecuali sang top skor akan keluar dari Blue Lock. Di akhir, melihat para pemain tim Y yang kesal, sedih, frustasi, dan terbaring kelelahan karena kekalahan mereka, bukannya merasa simpati, Isagi justru malah merasakan ada suatu kesenangan tersendiri setelah menghancurkan impian mereka semua. Oke, mungkin sampai di sana saja untuk sekarang. Udah capek banget nih gua dari tadi ngoceh terus, but it's okay lah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat nantiin video-video Blue Lock selanjutnya. Kalau ada yang salah ataupun keliru, kalian bisa koreksi gua di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik dengan pembahasan di channel ini, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian, gua Sumanto dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.